Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu hadis. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan hidupnya, dan yang paling penting Allah berikan keberkahan waktu dan umur kita pada malam hari ini, karena insya Allah apa yang kita lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali kajian ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wal mahdi khalifatihi ajmain. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li tullabina wa li talibatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. Wa nakhussu khususan ila muallifil kitab Syekh Mahmud At-Tahan wa kadzalika li syekhina al-marhum Kiai Ali Mustafa Yaqub wa kadzalika li jami'i mudarrisina wa muallimina fi hadzal fanni nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu peserta kajian yang berbahagia. Setelah libur minggu kemarin ya, mohon maaf Bapak Ibu karena kondisi kesehatan yang kurang sempurna. Jadi kita libur minggu kemarin. Nah, minggu sebelumnya, minggu terakhir ya, kita sudah masuk di pembahasan muqaddimah ilmu jarah dan ta'dil ya. Nah, jadi salah satu cabang dari ilmu hadis itu ada yang disebut dengan ilmu jarah dan ta'dil. Apa itu ilmu jarah dan ta'dil?
yaitu ilmu yang berbicara tentang sisi-sisi positif dan negatif dari seorang rawi. Apakah si rawi tersebut bisa diambil riwayatnya atau tidak. Nah, jadi salah satu target atau objek utama dalam ilmu jarah ta'dil itu adalah pembahasan tentang rawi, ya. Kepantasan seseorang rawi, apakah dia bisa diambil riwayatnya atau tidak. Nah, kenapa rawi menjadi bahasan yang sangat penting dalam ilmu hadis? Ya, karena sebelum hadis itu kita terima, sebelum teks hadis itu kita amalkan, maka pertama kali yang harus kita pastikan dulu adalah mukhbirnya atau rawinya, ya, orang yang menyampaikan hadis itu. Nah, kalau seandainya si rawinya memenuhi standar minimal diterimanya riwayat yang bersangkutan, maka barulah kita proses atau kita ambil riwayatnya. Tapi sebaliknya, jika perawi atau mukhbir dari hadis-hadis Nabi itu tidak memenuhi kriteria minimal diterimanya sebuah riwayat, maka apa yang dia sampaikan pun itu tidak kita anggap sebagai hadis. Atau kita sebut hadis tapi dengan kualitas yang dhaif misalnya, atau kualitas yang maudhu dan lain sebagainya. Nah, sudah dijelaskan juga dalam pertemuan sebelumnya bahwa tradisi periwayatan hadis atau periwayatan yang bersambung dari satu rawi ke rawi yang lain itu hanya ada dalam tradisi agama Islam, ya. Jadi kalau kita bahas tradisi-tradisi keagamaan lain di luar Islam itu tidak membiasakan itu. Jadi bisa dikatakan tradisi sanad atau tradisi riwayat itu hanya ada dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bukan berarti kita menjelekkan agama lain, ya, tapi kita hanya menjelaskan bahwa tradisi sanad, ya, tradisi periwayatan yang bersambung dari rawi ke rawi sampai kepada Nabi Muhammad sebagai sumber pertama ajaran agama Islam, nah itu hanya ada dalam agama kita. Nah, kemudian kalau rawi memegang peranan yang besar dalam proses periwayatan hadis, maka para ulama hadis itu telah mensyaratkan setidaknya ada 2 syarat minimal seorang rawi itu riwayatnya bisa diterima, ya. Nah, apa yang 2? Yang pertama, dia harus adil, kemudian yang kedua dia harus dhabit. Nah, 2 hal itu yang disyaratkan diterimanya seseorang menjadi rawi hadis, ya. Dia harus adil. Nah, adil itu apa? Kondisi seseorang yang muslim, baligh, berakal, yang tidak membiasakan dosa besar, tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil, ya, seperti yang kita jelaskan di pertemuan terakhir. Nah, itu yang disebut dengan adil. Nah, sementara kalau dhabit itu kondisi seseorang rawi yang mampu, ya, dan sanggup mengeluarkan apa yang dia dengar dan apa yang dia hafal kapanpun dan dimanapun dia berada. Nah, nanti dhabit itu pun ada 2, ya, ada yang disebut dengan dhabitul kitab, kemudian ada yang disebut dengan dhabitus sudur. Nah, itu insya Allah nanti ada bahasannya. Oke. Kemudian kita sudah bahas juga bagaimana cara menentukan seorang rawi itu adil. Ya. Apa standarnya seorang rawi kita anggap adil? Nah, itu juga sudah ada minggu lalu atau minggu yang terakhir kita bahas. Setidaknya ada 2 cara, ya, untuk menentukan status rawi itu adil atau tidak. Yang pertama, adanya rekomendasi dari para ahli hadis yang kompeten, ya. Jadi kalau seandainya ada rekomendasi, ada nas, ya, ada ada rujukan dari ulama yang berpengaruh dalam bidang hadis,
kalau si rawi itu adil, maka dia sudah bisa kita anggap sebagai perawi yang adil. Atau yang kedua, ya, keadilan seorang rawi bisa kita tentukan, bisa kita kenal dengan kemasyhurannya sebagai seorang yang adil, ya, seorang yang seorang yang terkenal sebagai orang yang adil. Nah, misalnya para ulama besar di kalangan al-madzhabul arba'ah, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, Sufyan bin Uyainah, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kepopuleran keadilan seseorang, nah itu sudah cukup menjadi syarat kalau seseorang rawi itu bisa kita sebut dengan perawi yang adil. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan, ya, apa standar seorang rawi itu bisa kita anggap sebagai perawi yang dobit, ya, yang kuat ingatan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, syarat minimal seorang rawi itu kan ada dua, harus adil, kemudian yang kedua harus dobit. Nah, sekarang apa standar seorang rawi bisa kita anggap sebagai perawi yang dobit? Nah, insya Allah itu yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Khamisan, kaifa yu'rafu dhabtur rawi? Bagaimana kedobitan seorang rawi atau kekuatan ingatan seorang rawi yu'rafu, bisa diketahui, ya, atau dalam bahasa lain, bagaimana seorang rawi itu bisa dianggap sebagai dobit, ya, sebagai perawi yang ingatannya kuat. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Oke. Yu'rafu dhabtur rawi bimuwafaqatihi athiqatal mutqinina fir riwayati. Diketahuilah atau dikenallah, ya, kedobitan seorang rawi bimuwafaqatihi, dengan kesamaan riwayat si rawi itu athiqatal mutqinina fir riwayati, terhadap riwayat para perawi siqah yang mutskin, ya, mutskin itu yang kuat ingatan, yang sempurna ingatannya, fir riwayati, dalam periwayatan. Jadi seorang rawi dianggap dobit, ya, dianggap ingatannya kuat ketika riwayat yang dia sampaikan itu sama dengan riwayat para perawi siqah yang sudah terkenal. Nah, jadi kalau seandainya riwayatnya sama dengan perawi yang sudah masyhur atau yang terkenal, maka barulah si rawi itu bisa kita anggap ingatannya kuat, gitu ya, ingatannya kuat. Fa in wafaqahum fi riwayatihim ghaliban fahuwa dhabitun. Maka jika bersesuaian, ya, riwayat si rawi tersebut terhadap mereka maksudnya adalah para perawi siqat yang mutskin, yang sudah masyhur itu, fi riwayatihim, dalam periwayatan mereka, ghaliban, secara kebiasaan, fahuwa dhabitun, maka si rawi itu dianggap sebagai perawi yang dhabit atau perawi yang kuat ingatan. Misalnya dari 10 riwayat yang diriwayatkan oleh si rawi itu, 10-10-nya sama persis dengan riwayat perawi yang siqah, yang sudah terkenal kesiqahannya. Nah, jika seperti ini kondisinya, maka si rawi yang riwayatnya sama tadi itu bisa kita anggap sebagai perawi yang dhabit, ya, yang ingatannya kuat, yang riwayatnya bisa diterima. Oleh sebab itu, wala tadurru mukhalafatuhu an-nadiratu lahum.
Oleh sebab itu tidak memberi mudarat, maksudnya tidak masalah mukhalafatuhu an-nadirah. Perbedaan perbedaan yang sedikit dari si rawi tersebut lahum terhadap perawi siqah yang mutskin tersebut. Jadi kalau seandainya misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, dari 10 riwayat yang dimiliki oleh si rawi ini, 9 diantaranya itu sama dengan riwayat perawi yang siqah. Nah, berarti yang satu itu nggak masalah. Ya, perbedaan yang satu itu nggak masalah. Ya, karena tidak ada manusia itu yang sempurna, yang full 100% ingatannya itu nggak ada. Ya, jadi kalau seandainya ada yang kurang, misalnya dari 10 riwayat yang dia riwayatkan, 9-nya sama dengan riwayat perawi siqah yang lain, maka itu nggak masalah. Yang akan menjadi persoalan kalau dari 10 riwayat yang dia riwayatkan, 7 diantaranya berbeda, hanya 3 yang sama misalnya. Ya, hanya 3 yang sama. Nah, kalau kondisinya yang seperti ini, nah ini kondisi yang berbeda ya. Ini kondisi yang kedua ini. Apa kondisinya? Fa in kathurat mukhalafatuhu lahum ikhtalla dhabtuhu wa lam yahtajja bihi. Nah, kemudian jika mukhalafahnya banyak, ya, mukhalafah itu artinya perbedaan riwayat si rawi itu banyak lahum terhadap riwayat para perawi siqah yang mutskin itu, ikhtalla dhabtuhu, maka kedhabitan si rawi itu ikhtalla, ya, menjadi cacat, ya, menjadi cacat, maksudnya dia tidak bisa dianggap sebagai perawi yang dhabit. Ya, kenapa? Ya, karena dari 10 riwayat 7-nya berbeda. Artinya hafalan dia berbeda dengan hafalan mayoritas perawi siqah. Ya, hafalannya berbeda. Perawi siqah bilang A, dia sendirian bilang B misalnya. Nah, kondisi yang seperti ini itu bisa kita simpulkan bahwa perawi yang bersangkutan ini merupakan perawi yang daya ingatnya lemah. Nah, sehingga kalau seperti itu kondisinya, walam yuhtajja bihi, dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, walam yuhtajja bihi, dan tidak bisa dijadikan hujjah bihi dengannya si rawi. Nah, jadi rawi yang seperti itu yang mukhalafahnya lebih banyak ketimbang muwafaqahnya terhadap perawi yang siqat, maka dia tidak bisa dijadikan hujjah. Atau riwayatnya, kalau kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu hadis yang kita bahas sebelumnya, maka riwayatnya bisa jatuh kepada riwayat mungkar, ya. Nah, riwayat perawi dhaif yang bertentangan dengan perawi siqat. Nah, itu bisa jadi disebut dengan hadis mungkar, atau bisa juga disebut hadis syadz. Ya, hadis syadz kalau perawinya siqat tapi bertentangan dengan perawi yang lebih siqah. Nah, itu ya. Nah, itu poin yang kelima. Jadi kedhabitan seorang rawi bisa kita kenal dengan kesamaan riwayatnya dengan perawi-perawi siqah yang lain. Jika muwafaqatnya atau kesamaannya banyak, maka perawi itu disebut dhabit. Tapi kalau mukhalafahnya yang banyak, maka perawi itu tidak bisa disebut dengan perawi yang dhabit. Oke. Nah, itu poin yang kelima. Sekarang poin yang keenam. Hal yuqbalul jarhu wa ta'dilu min ghairi bayani sababihi? Apakah jarah dan ta'dil, ya, jarah itu adalah komentar-komentar negatif terkait kepribadian seorang rawi. Kemudian ta'dil, kalau ta'dil itu komentar positif, ya. Apakah jarah dan ta'dil itu yuqbal, bisa diterima min ghairi bayani sababihi, dari atau tanpa menjelaskan sebabnya? Nah, misalnya ada ahli hadis yang menjarah seorang rawi atau yang mentakdil seorang rawi. Nah, pertanyaannya,
apakah jarah dan ta'dil yang dilontarkan oleh para kritikus hadis itu bisa diterima meskipun tidak ada sebab atau tidak ada alasan bagi si kritikus itu menjarah atau mentakdil si rawi. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Alif. Nah, sekarang yang pertama, amma ta'dilu fayuqbalu min ghairi dzikri sababihi ala sahihil masyhuri. Adapun ta'dil, ya, ta'dil itu adalah proses atau komentar-komentar positif terkait dengan seorang rawi. Adapun ta'dil, penghukuman adil terhadap seorang rawi, fayuqbalu, maka itu diterima tanpa, ya, meskipun tanpa menyebutkan sebabnya, ala sahihil masyhuri, menurut pendapat yang sahih lagi masyhur. Nah, jadi ta'dil itu bisa diterima secara mutlak sekalipun tidak ada sebabnya. Ya, misalnya si fulan ini atau si rawi ini dia bagus gitu. Riwayatnya bisa diterima. Nah, kenapa bisa diterima? Apakah butuh penjelasan? Nah, dalam hal ta'dil itu tidak butuh. Ya, asalkan sudah ada kritikus hadis yang bilang, oh, si fulan itu adil. Nah, cukup seperti itu, maka si rawi yang dimaksud itu periwayatannya sudah bisa diterima. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa ta'dil itu diterima sekalipun tidak ada sebabnya atau tidak disebutkan alasannya? Nah, kenapa? Li'anna asbabahu katsiratun yas'ubu hasruha. Karena sebab-sebab ta'dil itu banyak, ya, yang susah atau sulit hasruha, menghimpunnya. Nah, jadi sifat-sifat ta'dil atau sebab-sebab yang membuat seseorang itu adil, disebut adil, itu banyak. Ya, akan sulit bagi seorang kritikus hadis untuk menyebutkan sebab-sebabnya. Nah, karena yahtajul muaddilu, ya, seorang muaddil, maksudnya kritikus hadis yang mentakdil si rawi, yahtaju, itu akan butuh ayyakula, untuk mengatakan masalan, sebagai contoh, lam yaf'al kadza, lam yartakib kadza, au yaqula huwa yaf'alu kadza, au wa yaf'alu kadza wa hakadza. Nah, kalau seandainya takdil itu harus disebutkan sebabnya, maka seorang muaddil itu akan butuh untuk menyebutkan, misalnya kalau mentakdil seorang rawi harus dijelaskan, lam yaf'al kadza, si rawi itu tidak melakukan perzinaan, si rawi itu tidak melakukan pencurian, si rawi itu tidak berdusta, si rawi itu tidak pernah berbohong, si rawi itu tidak. Nah, itu kan banyak sekali, ya. Kalau seandainya takdil itu harus dijelaskan, itu mungkin satu orang rawi yang adil saja, itu penjelasannya mungkin bisa berhalaman-halaman itu. Ya, si rawi itu tidak pernah berbuat kasar kepada orang tuanya. Dia selalu menuruti perintah orang tuanya. Nah, akan banyak nanti, ya, sebab-sebab yang harus disebutkan. Kalau seandainya takdil itu harus disebutkan sebabnya. Nah, lam yaf'al kadza, dia tidak melakukan hal itu. Lam yartakib kadza, dia tidak melakukan dosa itu. Nah, au yaqula, atau berkata seorang muaddil, huwa yaf'alu kadza, dia melakukan hal itu. Dia selalu sholat jamaah di masjid A, dia selalu sholat jamaah di masjid B, misalnya. Nah, itu akan sulit sekali. Wa yaf'alu kadza, dan dia melakukan hal itu. Nah, wa hakadza. Dan seperti inilah seterusnya. Nah, jadi logis, ya, Bapak Ibu, kalau lafaz ta'dil itu tidak butuh kepada penjelasan. Ya, karena sebabnya sangat banyak dan akan sulit bagi seorang muaddil atau bagi seorang kritikus hadis itu akan untuk menyebutkan semua sebab-sebab keadilan seorang rawi. Oke, itu satu. Ya, lafaz ta'dil tidak butuh penjelasan. Kemudian yang kedua, yang ba.
Ammal jarhu fala yuqbalu illa mufassaran. Adapun lafaz jarah, ya, jarah itu adalah komentar negatif terkait kepribadian seorang rawi. Adapun jarah fala yuqbalu illa mufassaran, maka tidak diterima jarah itu illa mufassaran, kecuali dalam kondisi mufassar. Ya, mufassar itu artinya dijelaskan, ditafsirkan. Nah, ada di antara sebahagian ulama yang menambahkan kaidah ini. Ya, fala yuqbalu illa mufassaran wa qubila tafsiruhu. Nah, dan penafsirannya juga diterima. Nah, kenapa ditambahkan? Karena ada juga penafsiran jarah seorang rawi itu yang tidak bisa diterima. Ada juga jarah yang tidak bisa diterima. Nah, nanti akan kita jelaskan ya. Ada beberapa jarah yang tidak bisa diterima. Nah, kenapa jarah harus dijelaskan? Ya, kenapa lafaz jarah itu harus dijelaskan? Sebabnya li'annahu la yas'ubu dzikruhu. Ya, karena sesungguhnya lafaz jarah itu la yas'ubu dzikruhu, tidak akan susah menyebutkannya. Ya, tidak akan susah karena jarah itu ya biasanya orang yang rawi yang terjarah, ya, rawi yang jelek itu kejelekannya biasanya nggak banyak. Ya, misalnya dia pernah berbohong tentang masalah ini. Ya, tidak mungkin juga berbohong dalam semua perkataannya. Atau dia tidak misalnya dia pernah melakukan kefasikan ini misalnya. Nah, cuman satu, ya nggak mungkin juga seorang rawi melakukan kefasikan yang beragam gitu. Nah, sehingga kenapa jarah harus dijelaskan? Ya karena alasannya biasanya nggak banyak, sehingga mudah untuk disebutkan. Nah, itu satu alasan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa jarah itu harus dijelaskan? Li'anna an-nasa yakhtalifuna fi asbabil jarhi. Karena sesungguhnya manusia, maksudnya para ulama ya, karena sesungguhnya para ulama jarah, yakhtalifuna, mereka berbeda pendapat fi asbabil jarhi, ya, dalam sebab-sebab jarah. Faqad yajruhu ahaduhum bima laysa bijarihin. Maka terkadang salah seorang dari kritikus hadis itu yajruhu, dia akan menjarah bima laisa bijarihin, dengan sesuatu yang tidak patut dijarah. Nah, poin ini sangat penting Bapak Ibu ya. Terkadang ada kritikus hadis itu yang menjarah perawi lain, tapi jarah atau sebab atau tafsiran dari jarahnya itu tidak pas gitu. Nah, misalnya apa? Dalam ilmu hadis, jarah yang dilakukan oleh orang sezaman itu tidak bisa diterima. Ya, jarah atau komentar negatif terhadap perawi yang sezaman, yang mereka sama umurnya sama, tabaqatnya sama, kemudian satu sama lain saling menjarah, nah itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena jarahnya itu bisa jadi didasarkan kepada emosional, atau bisa didasarkan kepada persaingan ya, eksistensi. Nah, sehingga jarahnya itu tidak murni berdasarkan kondisi real dari seorang rawi. Nah, misalnya jarah yang terjadi antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq misalnya. Nah, masing-masing dari Imam Malik dengan Ibnu Ishaq itu kan saling menjarah, ya, saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Nah, jarah orang yang sezaman ya itu tidak bisa diterima. Ya, karena bisa jadi jarahnya itu didasari oleh sifat keirian atau kedengkian atau sifat-sifat kemanusiaan yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Nah, itu makanya jarah orang sezaman tidak bisa diterima. Atau jarah yang berkaitan dengan pilihan politik. Nah, itu juga tidak bisa diterima ya. Misalnya si rawi A, dia dijarah gara-gara dia
masuk pemerintahan. Nah, dia masuk ke khalifahan, dia sebagai menteri misalnya, atau sebagai qadhi sebuah pemerintahan. Nah, jarah yang seperti ini juga tidak bisa diterima. Kenapa? Karena jarah yang seperti ini biasanya didasari oleh asumsi umum gitu ya. Biasanya orang yang dekat pemerintahan itu dia tidak adil gitu. Prinsipnya dibeli oleh pemerintah atau oleh penguasa. Nah, itu juga asumsi semata. Tidak semua juga qadhi atau orang alim yang dekat dengan pemerintah itu fatwanya tergadai oleh kekuasaan, enggak juga. Nah, sehingga kritik atau jarah yang yang seperti ini itu dalam ilmu hadis tidak bisa diterima. Nah, itulah sebabnya jarah itu perlu penjelasan, ya, karena tidak semua jarah bisa diterima. Nah, dan sebab-sebab yang lain dan banyak ya. Kalau kita bahas lebih dalam, ya, banyak jarah yang tidak berlaku sebenarnya. Nah, nanti bisa kita bahas di kitab-kitab jarah ta'dil yang lain, yang khusus ataupun yang umum ya, baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Nah, itu nanti bisa kita perdalam lagi. Qala Ibnu Salahi, berkata Imam Ibnu Salah, ya, pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Apa kata beliau? Wa hadza zahirun muqarrarun fil fiqhi wa usulihi. Wa hadza, dan sikap ini, ya, sikap seperti ini maksudnya jarah yang harus ditafsirkan, zahirun itu zahir, itu nyata, muqarrarun diterapkan dalam bidang fikih dan usul fikih. Ya. Jadi dalam ilmu fikih dan usul fikih, tradisi jarah seperti ini juga ternyata diterapkan. Ya. Jadi mengkritisi seorang ahli fikih atau mengkritisi seorang ahli usul fikih itu harus pakai tafsiran, harus pakai penjelasan. Ya, tidak cukup hanya menjarah tapi tidak disertai oleh sebab atau penjelasan. Oke. Wa dzakara al-Khatib al-Hafidhu annahu madhhabul a'immati min huffazil hadithi wa nuqadihi. Dan begitu juga Imam Khatib al-Baghdadi al-Hafidh, ya, juga menyebutkan, ya, Imam Khatib al-Baghdadi, beliau juga seorang ulama ahli kritikus hadis yang terkenal. Apa kata beliau? Annahu, bahwasanya hal yang disebutkan barusan, ya, jarah yang harus ditafsirkan dan tidak semua jarah bisa diterima, itu adalah madhabul a'immati, adalah madhab para imam dari para penghafal hadis wa nuqadihi, dan para kritikus hadis. Jadi madhab seperti yang barusan, yang dijelaskan barusan, ya, bahwa tidak semua jarah bisa diterima, itu adalah madhabnya mayoritas ahli hadis. Ya, mithlil Bukhari, ya, mithlil Bukhari wa Muslimin wa ghairihima, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain keduanya. Jadi Imam Bukhari pun dalam menerima jarah atau dalam mendengarkan komentar negatif dari seorang kritikus hadis, itu beliau juga memilih-milih. Tidak semua jarah beliau terima, ya. Tidak semua jarah dari kritikus hadis terhadap perawi itu diterima oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Beliau lihat dulu, ya, kritiknya terkait apa. Kemudian yang mengkritik itu sezaman nggak dengan yang dikritik. Nah, itulah yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walidzalika, dan karena hal itu, ihtajjal Bukhariyu, karena hal itu maka Imam Bukhari tetap menjadikan hujjah bi jama'atin, dengan sekelompok perawi, sabaqa min ghairihi al-jarhu lahum, yang telah sabaqa, ya, yang telah terdahulu min ghairihi, dari selain Imam Bukhari itu, al-jarhu lahum, ya, adanya jarah terhadap jamaah tersebut. Misalnya siapa? Ka Ikrimah wa Amr bin Marzuqin. Seperti misalnya Ikrimah dan Ammar bin Marzuq. Nah,
Kedua perawi ini ya, menurut para ahli hadis yang lain periwayatannya tidak bisa diterima. Ya, Ikrimah dijarah, Ammar bin Marzuq juga dijarah. Ya. Tapi walaupun para kritikus hadis yang lain menjarah Ikrimah, menjarah Ammar bin Marzuq, tapi Imam Bukhari tetap menerima riwayat keduanya. Ya. Jadi salah satu rijal Bukhari itu nanti akan kita temukan ada yang namanya Ikrimah dengan Ammar bin Marzuq. Nah, sekalipun para kritikus hadis yang lain itu mereka menjarah atau mendoifkan Ikrimah ataupun Ammar bin Marzuq. Wahtajja Muslimun bi Suwaid bin Sa'id, dan juga Imam Muslim berhujjah, maksudnya menjadikan hujjah perawi yang bernama Suwaid bin Sa'id. Nah, Suwaid bin Sa'id yang dijarah oleh sebagian kritikus hadis yang lain. Wa jama'atin ishtahara ta'nu fihim, dan juga Imam Muslim berhujjah dengan sekelompok rawi yang masyhur at-ta'nu fihim, ya, yang masyhur at-ta'nu. At-ta'nu di sini adalah al-jarhu, ya, yang masyhur penjarahan fihim terhadap mereka. Nah, jadi kalau kita baca betul ya para rijal atau para perawi yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim, nanti kita akan temukan ya ada perawi yang oleh misalnya Imam Daruqutni itu perawinya bermasalah. Ya. Tapi oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tetap beliau anggap sebagai perawi yang kredibel, yang thiqat. Nah, itu makanya kenapa ya Imam Ad-Daruqutni itu menjarah kurang lebih 180 perawi yang ada pada Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, tapi sekalipun dijarah oleh Imam Daruqutni, Imam Bukhari dan Muslim tetap memasukkan mereka ke dalam rijal-rijalnya. Ya, sekalipun kritikan itu terjadi belakangan ya. Imam Daruqutni lahirnya belakangan. Sementara Bukhari Muslim itu lebih duluan. Nah, kenapa? Ya karena di antara kritikus hadis itu mereka punya pandangan yang berbeda terkait dengan jarah yang diterima itu. Nah, bisa dikatakan jarah itu sifatnya ijtihadi. Ya, kalau ijtihadi artinya kalau kita berlakukan konsep ijtihad dalam bidang usul fikih, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Ya, ijtihad itu tidak batal oleh ijtihad yang lain. Nah, sehingga ketika seorang rawi dianggap adil oleh satu orang ahli hadis, bisa jadi dia dianggap tidak adil oleh para ahli hadis yang lain. Nah, jadi di sini ya kalau kita dalami ilmu hadis, maka kita akan menemukan masalah di sini sebenarnya. Ya, kita akan menemukan masalah. Masalahnya apa? Dan ini juga yang dikritisi oleh Bapak seorang pemikir sejarah juga namanya Pak Fuad Jabali, dosen kita di UIN. Kalau menurut mereka salah satu hal yang patut untuk dibincangkan dalam masalah hadis ini adalah adanya perbedaan standar jarah di kalangan ahli hadis. Nah, oleh sebab itu jarah itu ya sangat ijtihadi gitu ya. Sangat tergantung kepada siapa yang menjarah. Nah, misalnya jarah yang dilakukan oleh Ibnu Hibban ya terhadap perawi itu akan berbeda dengan jarah yang dilakukan atau yang diungkapkan oleh Imam An-Nasa'i. Nah, Imam Nasa'i dengan Ibnu Hibban punya standar yang berbeda dalam menjarah. Bisa jadi ya ulama atau rawi yang dianggap adil oleh Imam Ibnu Hibban tapi dianggap dhaif oleh Imam Nasa'i. Nah, itu masyhur ya. Kenapa? Karena antara Imam Ibnu Hibban dengan Imam Nasa'i punya kecenderungan yang berbeda dalam menilai keadilan seorang rawi. Imam Nasa'i dikenal sebagai orang yang mutasyaddid. Ya,
Sementara kalau Ibnu Hibban itu dikenal sebagai perawi yang mutasahil. Nah, jadi standar ta'dilnya Imam Ibnu Hibban itu standar yang sangat minimal gitu ya. Yang boleh jadi oleh Imam Nasai itu belum bisa disebut sebagai perawi yang adil. Nah, di sana ada semacam masalah ya, sedikit masalah. Kalau seandainya kita dalami, maka akan banyak diskusi-diskusi yang akan kita temukan. Nah, tapi ya realnya seperti itu. Ya, jarah atau ta'dil dalam tradisi ilmu hadis itu sifatnya ijtihadi. Dalam arti kata, masing-masing para ahli hadis punya standar yang berbeda. Nah, hal ini jugalah yang menyebabkan bisa jadi hadis yang menurut si fulan itu sahih, tapi menurut si fulan yang lain itu belum sahih. Mungkin menurutnya masih hasan atau dhaif. Nah, karena perbedaan dalam menentukan jarah dan ta'dilnya perawi. Oke, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Wa hakadza fa'ala Abu Dawud. Dan seperti ini juga yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud. Nah, Imam Abu Dawud juga seperti itu. Beliau punya standar yang cukup ketat juga ya dalam menerima jarah. Tidak semua jarah diterima oleh Imam Abu Dawud. Wa dzalika dallun ala annahum dhahabu ila anna al-jarha la yathbutu illa idza fussira sababuhu. Nah, hal itu semuanya dalun ya menunjukkan atau menjadi dalil ala annahum terhadap bahwasanya mereka ahli hadis zahabu berfatwa atau berpandangan ila annal jarha la yathbutu bahwasanya jarah tidak tetap kecuali apabila dijelaskan sebab-sebabnya. Nah, jadi berdasarkan bukti-bukti yang sudah dijelaskan, maka bisa disimpulkan jarah tidak bisa diterima kalau tidak ada penjelasannya. Nah, kemudian penjelasan itu pun harus dilihat dulu. Apakah penjelasannya itu bisa diterima atau tidak. Karena tidak semua tafsiran bisa diterima, atau tidak semua jarahan bisa diterima. Baik. Oke, sekarang poin yang ke-7 dan yang ke-8 ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hal yathbutul jarhu wa ta'dilu biqaulin wahidin? Apakah jarah dan ta'dil itu bisa tetap ya, bisa diterapkan biqaulin wahidin dengan perkataan satu orang? Nah, apakah perawi itu bisa kita anggap adil hanya oleh satu orang kritikus hadis atau oleh rekomendasi satu orang saja? Apakah bisa seperti itu? Nah, jawabannya Hamzah as-sahihu annahu yathbutul jarhu wa ta'dilu biqaulin wahidin. Ya, atau biqauli wahidin. Menurut pendapat yang sahih bahwasanya jarah ya, bahwasanya jarah atau bahwasanya persoalan ini yathbutul jarhu wa ta'dilu, tetaplah jarah dan ta'dil biqauli wahidin dengan perkataan satu orang. Ya, dengan pendapat satu orang kritikus hadis yang mu'tamad. Nah, ingat di sini kritikus hadisnya harus yang disepakati kalau dia adalah kritikus hadis. Nah, jadi jarah itu berlaku sekalipun hanya satu orang yang bilang. Ta'dil juga berlaku walaupun hanya satu orang yang menyampaikannya. Oke, ini menurut pendapat yang sahih. Kemudian yang waqila la budda min itsnaini wa hadzal qawlu ghairu mu'tamadin. Dan ada juga yang mengatakan la budda min itsnaini, harus dari dua orang. Nah, jadi lafaz jarah atau lafaz ta'dil baru bisa diterima kalau disampaikan oleh dua orang kritikus hadis. Ya, kalau satu orang belum cukup menurut pendapat yang kedua ini. Wa hadzal qawlu ghairu mu'tamadin. Wa hadzal qawlu, dan pendapat ini ghairu mu'tamad. Ya, tapi pendapat ini tidak
mu'tamad, maksudnya tidak kuat ya, tidak dipegang. Nah, jadi dalam hal ini sekalipun hanya satu orang kritikus hadis yang menjarah atau yang mentakdil seorang rawi, asalkan kritikus hadis itu kompeten, ya, dia dianggap pantas untuk mengkritik ataupun mentakdil, maka jarah dan takdilnya bisa diterima. Ya, jarah dan takdilnya bisa diterima. Oke. Itu yang ketujuh ya. Sekarang yang kedelapan. Ijtima'ul jarhi wa ta'dili fi rawin wahidin. Nah, berhimpunnya jarah dan takdil di satu orang perawi. Nah, ini kaidah penting ini dalam jarah takdil. Bagaimana kalau seorang rawi dijarah dan juga ditakdil dalam waktu yang bersamaan? Artinya apa? Si rawi itu ada yang menjarah dan ada juga yang mentakdil. Nah, sekarang mana yang kita ambil? Jarahnya atau takdilnya? Nah, oke. Idza jatama'a fi rawin wahidin al-jarhu wa ta'dilu. Apabila berkumpul pada diri seorang rawi al-jarhu wa ta'dilu, ya, jarah dan ta'dil, ya, maka fal mu'tamadu annahu yuqaddamul jarhu idza kana mufassaran. Maka menurut pendapat yang mu'tamad, ya, mu'tamad maksudnya yang dipegang, yang dikuatkan, annahu bahwasanya yuqaddamul jarhu, maka didahulukanlah lafaz jarah idza kana mufassaran, apabila ada lafaz jarah itu mufassaran, dijelaskan. Nah, jadi kalau seandainya ada seorang rawi yang dia dianggap adil oleh kritikus hadis, tapi dianggap tidak adil oleh kritikus yang lain, maka yang diambil itu adalah lafaz yang menjarah, ya, pendapat yang menjarah. Tapi dengan syarat jarahnya harus dijelaskan atau ditafsirkan. Oke, otomatis kalau ada jarah dan takdil, di mana jarahnya tidak dijelaskan, berarti takdilnya yang diambil, ya, takdilnya yang dimenangkan. Oke. Kemudian pendapat yang kedua, waqilah, dan dikata orang, in zada adadul muaddilina ala adadil jarihina quddimat ta'dilu wa huwa qaulun dha'ifun ghairu mu'tamadin. Ada juga yang mengatakan jika jumlah kritikus yang mentakdil zada lebih banyak dari jumlah kritikus yang menjarah, quddimat ta'dilu, maka ta'dillah yang didahulukan. Nah, gitu. Ini pendapat yang lemah ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi, mana yang didahulukan, jarah atau ta'dil? Atau perawi itu kita anggap adil atau kita anggap tidak adil? Nah, menurut pendapat yang kedua, itu dia dianggap adil kalau yang menganggap dia adil itu lebih banyak ketimbang kritikus yang menganggap dia tidak adil. Nah, jadi standarnya adalah banyaknya kritikus yang menyebutkan kalau dia adil. Kalau yang menyebut dia tidak adil lebih banyak, berarti yang diambil itu adalah pendapat yang mengatakan tidak adil. Nah, tapi wa huwa qaulun dha'ifun ghairu mu'tamadin. Ya, ini adalah perkataan yang dhaif, yang lemah, ghairu mu'tamadin, yang tidak bisa dipegang. Nah, berarti pendapat yang mu'tamad di kalangan ahli hadis yang pertama ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi jarah lebih didahulukan ketimbang takdil, tapi dengan catatan jarahnya harus dijelaskan. Ya, misalnya si rawi ini tidak adil. Kenapa dia tidak adil? Karena dia pernah sengaja berbohong misalnya dalam kesehariannya. Dia terkenal sebagai orang yang dalam kesehariannya suka berbohong. Nah, dalam keseharian saja dia suka berbohong, apalagi dalam persoalan riwayat.
Nah, oleh sebab itu dia dianggap sebagai perawi yang tidak adil. Misal, nah, kalau penjelasannya seperti ini, sementara ada ulama lain yang mentakdil yang bersangkutan. Misalnya, si fulan ini dia adalah orang yang ahli ibadah. Dia suka sholat jamaah. Kemudian dia tidak pernah berkata buruk kepada orang tuanya misalnya. Nah, yang mentakdilnya ada 3 orang. Tapi ada satu yang menjarah. Tapi jarahnya seperti yang tadi dijelaskan. Apa jarahnya? Dia sering berbohong dalam kesehariannya, sehingga dikhawatirkan karena dalam sehari-hari saja dia sering berbohong, apalagi dalam bidang hadis atau periwayatan, maka bisa jadi dia juga berbohong. Nah, kalau jarahnya seperti ini, sekalipun yang mentakdilnya ada 3 orang, maka yang didahulukan adalah jarahnya. Nah, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya si rawi yang bersangkutan, riwayatnya kita hukumi dhaif. Ya, riwayatnya kita hukumi dhaif. Kenapa? Ya karena ada perawi yang atau ahli kritikus hadis yang menjarahnya dan jarahnya dijelaskan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin Bapak Ibu beberapa kaidah dalam ilmu jarah dan ta'dil yang mungkin ini belum seberapa ya, masih muqaddimah, masih kaidah-kaidah umum. Nah, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau yang bertanya, mungkin kita sediakan waktu 3-5 menit ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada. Oke, ini ada pertanyaan lewat chat ya. Oke, dari Bapak atau Ibu ini, Nurul Wahyu Syahrir, Bapak ya. Kalau pendapat jarah dan takdilnya masing-masing disertai penjelasan bagaimana? Oke, tadi kita sudah jelaskan bahwa lafaz takdil itu tidak butuh penjelasan. Ya, lafaz takdil tidak butuh penjelasan. Artinya apa? Lafaz takdil sekalipun tidak dijelaskan, dia diterima. Ya, misalnya si fulan ini dia adil. Ya, dia adil karena dia tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat buruk terhadap orang tuanya, selalu sholat jamaah tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, takdil sekalipun tidak ada penjelasan itu pasti diterima. Nah, sementara jarah, ya, jarah harus ada penjelasan, harus ada penafsiran. Nah, sekarang bagaimana kalau masing-masing jarah dan takdil ada penjelasan? Ya, misalnya si rawi A ini dia adil karena gara-gara ini. Sementara jarahnya dia tidak adil gara-gara ini misalnya. Nah, kalau seperti ini ya kaidah asal tetap digunakan ya, Pak Nurul, bahwa karena jarahnya dijelaskan, ya, maka di sini yang diunggulkan adalah jarahnya. Ya, karena takdil itu sekalipun ada penjelasan ya, sekalipun tidak ada penjelasan ya tetap diterima. Nah, ketika jarah dijelaskan, maka dia lebih didahulukan. Ya, karena tidak semua orang tahu dengan jarah si rawi. Nah, itu. Sehingga dalam hal ini sekalipun masing-masing ada penjelasan, tetap yang didahulukan adalah jarahnya. Nah, sehingga hasil akhir dari si rawi itu dia dihukumi dengan perawi atau sebagai perawi yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Oke, seperti itu Pak Nurul Wahyu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ketika meneliti sebuah hadis, mana yang lebih dulu harus diketahui Ustaz? Si kritikusnya terlebih dahulu atau pendapat kritikusnya? Oke.
Ya, kalau kajiannya seperti ini, sebenarnya yang harus kita ketahui dulu itu adalah si kritikusnya. Ya, kenapa? Karena kritikus ini harus kita tentukan dulu nih, apakah dia kompeten dalam bidang kritikus hadis atau tidak. Ya, karena tidak semua jarah atau tidak semua pengkritik perawi itu bisa diterima. Jadi ada juga kriteria khusus kapan seorang itu berhak melakukan kritik terhadap perawi. Nah, kalau nggak salah Ibnu Hajar ya Al-Asqalani itu pernah merumuskan itu. Ya, siapa saja para kritikus hadis yang layak didengarkan pendapatnya dan siapa saja kritikus hadis yang tidak layak didengar ya. Nah, sehingga dalam hal ini ketika kita melakukan penelitian jarah ta'dil, sebelum mengambil pendapatnya kita lihat dulu ya, si kritikus hadis ini layak atau tidak dalam mengkritik perawi hadis. Nah, jadi ini kritik terhadap kritikus hadis. Nah, jadi kajiannya sudah sangat mendalam ini kalau seandainya sampai di tahapan ini. Dan belum banyak juga yang membahas ini sebenarnya. Ya. Dulu lembaga kami Al-Bukhari Institute pernah ingin ya membuat semacam kerangka khusus gitu ya. Siapa saja orang-orang atau ulama yang berhak melakukan kritik terhadap perawi. Nah, karena ini sebenarnya titik krusial dalam penelitian hadis ya. Karena sangat banyak kalau kita baca dalam kitab Jarah Ta'dil itu sangat banyak nama-nama yang disebut. Ya, si fulan bilang si A ini tidak layak, si fulan B menyebutkan si fulan ini layak. Nah, padahal kita belum tahu nih yang mengkritik ini siapa. Apakah dia punya otoritas dalam mengkritik atau tidak? Ya. Nah, dulu kita ingin ya pernah akan membuat kajian ini lebih mendalam, tapi karena satu dan lain hal pekerjaan ini belum belum selesai dilakukan. Nah, nanti insya Allah kalau seandainya memungkinkan, ya kajian ini akan kita buka kembali. Ya, jadi kajiannya adalah kritik terhadap kritikus hadis. Ya, apakah dia layak mengkritisi atau tidak? Nah, terima kasih Pak Nurul ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus saya kira. Kalau seandainya kita mengkaji ini lebih mendalam, maka saya kira akan akan memunculkan sebuah penemuan-penemuan baru dalam bidang hadis ya. Bisa jadi hadis yang selama ini kita anggap misalnya dhaif gara-gara perawinya dikritik oleh si A misalnya, tapi setelah kita teliti ulang si A ini tidak kompeten dalam mengkritik si rawi. Nah, bisa saja hal itu akan mengalami perubahan ya. Itu sangat krusial saya kira, dan ini kajian sangat penting ya. Kalau seandainya nanti bisa kita adakan, nah insya Allah kita akan seriusi masalah ini. Oke, mungkin hanya itu yang untuk malam ini bisa saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing lebih dalam, nah bisa disampaikan di grup-grup kajian kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terhitung sia-sia. Oke, sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Nah, wa iyyakum, Pak. Ya. Mohon izin duluan Bapak Ibu. Monggo. Ya.